teman-teman, saya Resto Mewe, perwakilan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan tentang gereja. Saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama adalah kedua Kristianus Ongkule, yang ketiga Priodomo Pane. Di sini saya menjelaskan tentang definisi gereja. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis Igreja, lalu diserap dalam bahasa Melayu yang artinya gereja. Kata igreja artinya kumpulan, pertemuan, atau rapat. Jadi di dalam penggunaan awal kata gereja itu merujuk kepada orang dan bukan gedung. Menurut kelompok kami sendiri, gereja adalah tempat di mana pada orang yang seiman berkumpul menjadi satu dan berdoa meminta pengampunan, permohonan, serta keselamatan kepada Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Sini ada 3 pengertian gereja yang populer saat ini. Yang pertama, gereja sebagai tubuh Kristus. Yang kedua, gereja sebagai persekutuan orang yang bergabung dengan Tuhan. Yang ketiga, gereja sebagai persekutuan yang dipanggil keluar dari dunia yang berdosa. Selanjutnya, pemahaman teologi penting tentang gereja. Di sini kita menjelaskan tentang pendiri gereja adalah Yesus. Kedua, hakikat gereja adalah memberitahukan perbuatan Allah yang ajaib kepada dunia. Istilah gereja ada 3. Yang pertama, menurut bangunan Allah. Yang kedua, menurut tubuh Kristus. Yang ketiga, kawasan domba Allah. Menurut bangunan Allah adalah menggambarkan keberadaan gereja sebab Kristus sendiri merupakan batu penjuru. Yang kedua, tubuh Kristus. Gambaran gereja sebagai Kristus yang ditekankan adalah kesatuan. Yang ketiga, kawasan domba Allah, maksudnya gereja adalah kawasan domba Allah. Situ sejarah singkat gereja. Gereja mula-mula dimulai di 50 hari sesudah kebangkitan Yesus, atau sekitar tahun 30 sampai 34 Masehi. Petobat pertama kepada kekristenan adalah orang-orang Yahudi atau penganut Yudaisme, dan gereja yaitu persekutuan orang-orang yang mengaku ketuhanan Yesus itu berpusat di Yerusalem. Selanjutnya, sejarah singkat gereja yang ada di Indonesia. Gereja pertama kali masuk ke Indonesia abad ke-16 yaitu gereja Katolik lewat bangun Portugis. Gereja Kristen masuk dengan seiringnya negara Belanda datang ke Nusantara pada awal abad ke-17 dan mengalahkan bangsa Portugis. Pada awal itu pun Belanda mendirikan gereja pertama di Ambon dan Maluku yaitu Gereja Protestan Indonesia atau disingkat GRL. Nah, di sini saya menjelaskan tentang sifat-sifat gereja ada 3. Gereja yang kudus, gereja yang am, dan gereja yang rasuli. Gereja yang kudus artinya gereja yang kudus sebab kepala gereja adalah Yesus Kristus sendiri, sehingga gereja sebagai tubuh Kristus dikuduskan di dalam Yesus. Kedua, gereja yang am, yang artinya gereja yang meliputi semua gereja di seluruh dunia, yang berbagai bangsa dan berbahasa. Yang ketiga, gereja yang rasuli, yang artinya otoritas gereja dan pengajarannya berdasarkan dari para rasul, sebagaimana yang telah dituliskan dalam Alkitab dan diterima sebagai firman Tuhan. 3 panggilan atau tugas gereja. Yang pertama, koinonia, diakonia, marturia. Koinonia artinya berkumpul, bersekutu, dan beriman. Yang ketiga, diakonia, yang artinya pelayan, tindakan yang melayani. Yang ketiga, marturia adalah memberikan bukti, mencatat, menyaksikan apa yang dilihat atau saksi mata. Selanjutnya, sistem pemerintah gerejawi ada 3. Sistem presbyterial, yang kedua sistem episkopal, yang ketiga sistem kongresional. Sistem presbyterial yaitu setiap gereja lokal adalah independen satu dan dari yang lain.
Yang kedua, sistem episkopal memiliki bentuk konkret yang sangat bervariasi. Yang ketiga, kongresional. Seiring disebut sistem independen karena setiap gereja lokal. Selanjutnya, persekutuan gereja-gereja Indonesia. Gerakan ekumenian yang telah dirintis pada pemuda-pemudi Indonesia akhirnya bermuara pada pembentukan Dewan Gereja di Indonesia atau DGI pada tanggal 25 Mei 1950. Hingga tahun 2009, PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia telah menghimpun 88 gereja anggota dan lebih dari 15 juta anggota jemaat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan dari Rotet sampai Talaut. Universitas Kristen Indonesia atau UKI lahir berdasarkan resolusi yang dikeluarkan oleh DGI sekarang. PGI mengenai UKI pada tanggal 30 Juni 1953 adalah sidang lengkap DGI yang tanggal 20 sampai 30 Juni 1953 akhirnya UKI lahir. Terima kasih, ini hasil presentasi kelompok kami.